Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami tentang perkembangan sosial anak. Pengertian perkembangan. Menurut Jahja, perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan, perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa perkembangan sosial penyesuaian diri terhadap norma-norma yang didasari atas adanya peran dan dorongan hasil dari proses kematangan fisik melalui pembentukan fungsi organ jasmani dan rohani. Pengertian perkembangan sosial. Menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Dari pengertian tadi, perkembangan sosial anak sangat tergantung pada individu anak, peran orang tua, orang dewasa, lingkungan masyarakat, dan termasuk taman kanak-kanak. Perkembangan sosial biasanya dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat di mana anak berada. Perkembangan sosial diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Dalam periode prasekolah, anak dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai orang dari berbagai tatanan, yaitu keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Adapun bentuk-bentuk tingkah laku sosial pada anak SD. Dalam perjalanan hidupnya, tingkah laku sosial anak pada awalnya dipengaruhi dari lingkungan keluarganya. Kemudian, pada selanjutnya, perkembangannya dipengaruhi dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua lazim disebut sosialisasi. Adapun bentuk-bentuk tingkah laku sosial pada anak SD, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada pembangkangan, yang kedua agresi, yang ketiga berselisih atau bertengkar, yang keempat menggoda, yang kelima persaingan, yang keenam kerjasama, yang ketujuh tingkah laku berkuasa, yang kedelapan itu mementingkan diri sendiri. Ya, sekarang kita masuk pada hubungan pertemanan dengan rekan sebaya, di mana salah satu faktor dimensi dari perkembangan sosial anak adalah hubungan pertemanan, yang mana sebuah hubungan itu ditandai dengan semakin terlibatnya anak di dalam aktivitas atau interaksi dengan teman sebayanya. Nah, dalam hal ini ada dua faktor utama yang mendorong anak untuk membangun pertemanan, yaitu yang pertama, menguasai perangkat keterampilan fisik dan komunikasi sehingga memungkinkan anak untuk lebih memperluas jaringan hubungan dengan orang lain. Yang kedua, dengan teman sebaya, mereka dapat membangun kultur kelompoknya yang berbeda
dengan pergaulan orang dewasa. Perilaku prososial seperti saling berbagi, membantu, dan bekerja sama lebih umum terjadi di antara sesama sahabat. Nah, meskipun adanya konflik yang tidak dapat dihindari dalam persahabatan, hal itu lazimnya diatasi bukan dengan cara konfrontasi atau kekerasan, melainkan dengan saling menerima alasan sehingga sampai kepada solusi yang sama-sama menang. Juga ada gejala lain yang dapat terjadi dalam hubungan pertemanan adalah munculnya anak-anak yang populer, anak yang diabaikan, dan juga anak yang ditolak. Yang pertama adalah anak populer. Anak populer merupakan anak yang banyak disukai oleh teman-temannya. Anak populer biasanya memiliki kemampuan intelektual, karakteristik fisik yang menarik, juga memiliki kemampuan interaksi seperti memulai interaksi, mempertahankan interaksi, dan juga memecahkan masalah. Yang kedua adalah anak yang diabaikan, yang mana anak yang diabaikan adalah anak yang dibiarkan atau cenderung tidak diperhatikan oleh teman-temannya. Anak yang diabaikan ini biasanya menunjukkan perilaku enggan bicara, kurang aktif, dan juga malu-malu. Dan yang ketiga adalah anak yang ditolak. Anak yang ditolak merupakan anak yang kehadirannya tidak diterima oleh teman-temannya. Anak yang ditolak biasanya berperilaku agresif dan juga antisosial. Implikasi terhadap kegiatan pembelajaran. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang berfungsi untuk memfasilitasi proses perkembangan anak secara menyeluruh. Tidak hanya aspek pengetahuan dan intelektual saja yang perlu diperhatikan dan juga dibina. Akan tetapi, keseluruhan aspek perkembangan termasuk juga aspek sosial anak. Nah, dilihat dari pemahaman terhadap aspek perkembangan sosio-emosional anak, sebagaimana telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa implikasi yang seyogyanya diperhatikan oleh para calon guru SD. Implikasi-implikasi tersebut terutama berkenaan dengan penciptaan suatu lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menyadari dan menghayati pengalaman-pengalaman emosionalnya. Dapat juga dilakukan melalui aktivitas bermain peran, pemutaran film, dan aktivitas-aktivitas sejenis lainnya yang diperlihatkan kepada mereka tentang bagaimana orang mengekspresikan emosinya secara wajar dan tidak wajar serta konsekuensinya. Singkatnya, di samping perlu adanya program pengayaan yang berkenaan dengan upaya pengembangan sosial anak, diperlukan juga upaya penciptaan kondisi yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk mengembangkan dan mengekspresikan sosialnya secara wajar, sesuai dengan kultur yang berlaku dan juga disertai contoh yang konkret dari guru dalam perilaku sehari-hari. Dan yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah menonjolnya peran teman sebaya bagi anak SD, di mana keberadaan teman sebaya bagi anak SD merupakan hal yang sangat berarti, bukan saja sebagai sumber kesenangan bagi anak, melainkan juga dapat mengembangkan banyak aspek perkembangan pada anak. Hal ini mengimplikasikan perlunya aktivitas-aktivitas pendidikan atau pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas yang memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk berdialog di antara sesama mereka. Sampai di sini pemaparan dari kami tentang perkembangan sosial anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.